Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya di channel Jagat Misteri. Channel yang membahas misteri, mistik, hal di luar nalar yang ada di jagat dunia ini. Kali ini saya dan rekan-rekan membuat apa ya? Ingin Membahas lah intinya. Berbincang-bincang Bincang-bincang. hal-hal mistis, misterius, hal di luar nalar yang ada di dunia ini. Di sini Mas Yano yang akan menceritakan intinya. Oke Mas, waktu teman saya persilakan. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Mas. Kali ini saya sendiri akan bercerita pengalaman tentang apa ya? Bab dikatakan goib ya goib, yang jelas apa ya? Supranatural. Ini adalah masalah uang goib dengan media penarikan dengan alatnya itu bernama rantai babi. RB yang istilah kerennya RB. Nah, ini tuh berawal dari pertemuan kami. Itu kan bukan pribadi saya sendiri, tapi kami sama teman-teman saat bersilaturahim ke seorang spiritualis yang ada di lereng Gunung Ungaran. Jadi pas waktu itu kan kami silaturahim. Memang itu kegiatan rutin, bukan hanya untuk istilah kita mencari, tapi memang kami sering di situ ya mencari pengalaman, tapi pas cerita-cerita itu kok menyinggung masalah uang goib. Nah, uang goib itu ternyata menurut spiritualis tadi itu memang ada katanya. Lah, pas perbincangan semakin menarik, itu membuat penasaran saya dan teman-teman. Wah, ini kok kayak masuk menggiurkan. Nah, akhirnya kami bertanya lebih detail. Loh Mbah, ini kalau mau mewujudkan atau mengambil uang itu tadi syaratnya harus apa? Itu tadi dengan sarana RB gitu. Mengambil uang dengan nyata gitu. Ya, Biar kan bisa nyatakan tadi uang. biar misalnya diwujudkan gitu. Saya potong dulu. Sebelum ada perbincangan tuh awal-awalnya ke situ ngapain? Memang kami sebetulnya secara nggak sengaja. Jadi pas cerita-cerita kok delalah temanya kok nyangkut itu. Lah kebetulan cerita memang RB itu bisa menjadi sarana untuk mengambil, menarik. Lah kebetulan lagi saya itu juga ke seorang spiritualis ya. Sebenarnya kita enggak kebetulan saya itu memang seringlah mencari pengalaman menimba ilmu di. Nah, saya itu ketemu sama setelah dari perbincangan di lereng Ungaran itu tadi. Itu nyambung cerita sama pengalaman spiritual yang pas saya ketemu seorang spiritual di Salatiga. Nah, perbincangan itu katanya yang spiritual Salatiga itu ini udah nampak. Wah, udah nampak. Tapi kan yang dari lereng Ungaran tadi sama di Salatiga itu beda orang. Beda. Cuman kebetulan yang setelah cerita dari sana, kan saya ingat itu di Salatiga dulu pernah mencari sarana untuk mewujudkan uang goib itu dengan sarana rantai babi, istilahnya yang anti cukur lah. Kebetulan yang paling ada itu kan itu yang dicari sebenarnya Wiradina. Jadi kebetulan kan sulit. Ya yang ada itu kebetulan rantai babi apa yang penting anti cukur gitu. Nah, setelah itu saya menemui spiritual yang ada di Salatiga itu,
saya temui ini ada Pak apa, karena saya yang kalau memang kan sudah saya anggap guru gitu ya, sudah saya anggap guru sendiri, ada pusaka rantai babi. Wah, itu cocok, bagaimana bisa dimanfaatkan? Enggak bisa, nanti saya temuin, saya bilang begitu. Nah akhirnya kami kembali lagi ke lereng Ungaran. Bah ini gimana Mbah, ini Salatiga katanya udah tinggal mewujudkan. Nah, akhirnya kami berbincang, akhirnya mencapai kesepakatan untuk ngambil. enggak, untuk istilahnya apa ya, kalau Nyileh gitu loh. Minjem Minjem. tadi. Nah dengan intinya kita nyewa. ya. Pokoknya yang dari lereng Ungaran. Ungaran tadi kan yang punya RB, Nah, cuman yang mengetahui adanya apa istilah tadi Ada uangnya, uang itu yang dari nah, di Salatiga. Jadi posisi uangnya itu ada di Salatiga. uang goib tadi. Ya, di salah satu daerah di Salatiga gitu. Lah itu tadi kan setelah kami kesepakatan sama spiritual yang di lereng Ungaran. Gunung Ungaran tadi, akhirnya kami deal untuk meminjam RP itu tadi dengan istilahnya menyewa dengan nominal yang enggak sedikit. Istilahnya Mahal. ya berarti intinya tuh dimaharkan. bukan dimarkan tapi disewakan. Kami menyewa, kalau menyewa kan pasti pakai uang. Nah, Nah, itu kami akhirnya apa, patungan. Nah, saking mungkin ambisi kita untuk saking ketertarikan kita, Rasa penasaran. iya, wah ini kok saling nyambung, wah ini sini butuh pusaka ini lah, kebetulan sini ada. Wah, akhirnya kita kesepakatan sama yang Salatiga, ya nanti kita silakan. Oke, siap. Nah pas malam apa itu ya, itu kami kembali sowan ke lereng Gunung Ungaran, intinya untuk mengambil pusaka tersebut. Tapi sama spiritual yang di lereng Ungaran itu tadi, katanya barang itu ada di Magelang. Nah malam itu juga kami ke Magelang setelah kami memberikan apa, uang, nah sekarang uang sewa gitu ya, sama itu akhirnya kita berangkat ke Magelang. ngambil barangnya tadi. Iya, kami bersama teman-teman sama Jadi RB-nya itu ada di posisi katanya Magelang. di Magelang itu juga katanya buat di Magelang itu baru buat proses gitu. Setelah itu malam itu juga kami berangkat jam sekitar dari Ungaran itu jam 9 atau 10 gitu ya. Kami pakai mobil menuju Magelang, tempatnya jauh sekitar 1 jam lebih perjalanan, hampir 2 jam, agak pelosok gitu loh. Setelah kami perjalanan, cuman kami dalam perjalanan diwanti-wanti ya, moga-moga nanti kita bisa ketemu sama RB yang di Magelang itu. Perjalanan kami terus, sebelum pada waktu perjalanan itu sampai di pasar Ambarawa kami membeli kembang. Katanya ya bisa buat menjaga itu lah, nanti buat memberi makan atau apalah. Kita juga Garanti kan. enggak buat istilahnya Buat perjalanannya RB, RB. ke Nah itu kami beli bunga taman yang baik, intinya nanti buat persyaratan. Kurampen. Setelah kami di Magelang itu kan udah sampai ya, di situ memang ada banyak orang yang ternyata juga misinya itu sama untuk katanya proses. Nah saya itu kan setelah ngobrol-ngobrol itu diambilkan pusaka itu tadi. Ya kita hanya punya pusaka lah, pusaka rantai babi. Setelah itu kami dilihatkan nih barangnya, ya
barang itu dimasukkan di dalam mentimun yang dipotong. Jadi mentimun satu itu dibelah, Dikupas. diambil isinya. isinya, dan RB-nya itu dimasukkan di dalamnya. Setelah Berapa besar itu RB-nya kok masukin dalam timun? RB-nya itu sekitar ukuran timun. RB-nya itu Kecil. apa ya? Segelas. Pokoknya enggak, maksudnya Sama ini. sagelang lah, kayak itu loh, ikatan rambut itu loh, Oh. besarnya itu. Hmm. Nah itu ini ya ada ya, kita saksikan bersama. Setelah itu ditutupkan lagi, kan dibelah, keruai. Intinya itu katanya kok pakai media timun, katanya biar itu pendingin sifatnya. Nah, setelah itu dilakban, kami diwanti-wanti. Setelah itu selesai dilakban, kami berpamitan sama spiritual yang di Magelang, perjalanan menuju Salatiga malam itu juga. Cuma wanti-wantinya dari spiritual yang lereng Gunung Ngaran tadi, semoga dalam perjalanan itu kita tidak ketemu dengan ambulan atau mobil jenazah. Itu syaratnya. Sebab kalau sampai dalam perjalanan membawa itu ke tempat ke Salatiga kok sampai ketemu berpapasan dengan mobil jenazah, katanya nanti tante Bebi itu akan pergi. Takut lah. Istilahnya nggak tahu lah alasannya itu. Tapi benar itu saya yang pegang sendiri, saya yang bawa tas. Itu perjalanan dari Magelang sampai Salatiga itu yang saya bawa. Itu tak cangklong, tak masukkan ke tas saya timunnya itu tadi. Saya pegang gini. Oh kita juga uang itu katanya harganya aja kalau di mahar bermiliar-miliar katanya. Saya suruh bawa gitu, ya agak takut ya, walaupun kita didampingi sama spiritual yang menguaran tadi. Perjalanan harap kita cemas pas muka-muka ketemu mobil jenazah. Nah, terus berjalan terus sampai di akhirnya sampai di Salatiga itu, dan kebetulan kita enggak berpapasan dengan yang dikhawatirkan, aman. Dan saat sampai Salatiga kami udah terlalu malam kan, sampai di sebelah itu mau duduk gak berani. Kita namanya juga anak-anak muda lah yang cuman yang spiritualis Ungaran tadi cuma bisa mengawal, nggak sampai ke tempat spiritual yang di Salatiga. Jadi sampai hanya sekitar berapa ya, 100 meter dari rumah. Itu udah saya antar sampai sini. Pokoknya pesan saya dijaga itu barang. Oke. Kami saya dan teman-teman itu pun akhirnya menunggu mau membangunkan, nggak berani membangunkan, nggak berani. Kami nunggu sampai habis subuh. Kami dan itu pun kita nggak tidur, kita jaga, coba sampai kalau seandainya sampai hilang gitu kan. Pikiran kan gitu, sampai hilang nanti kena denda, kena pegangin terus gantian. Kalau saya pas sholat nanti yang pegang temen gantian. Nah pas habis subuh akhirnya spiritual yang di salat itu udah bangun. Kami intinya langsung to the point. Pak ini ada RP sudah saya bawa. Nah dicek sama-sama. Ini bagus. Masih ada. Dicek bagus. Ini istilahnya apa ya itu tadi? Ada mata kan itu di dalam RP itu katanya ada kayak kelas-kelasan namanya. Iya, kelas-kelasan. Itu yang kelas bagus lah. Bagus. Ini katanya untuk buat narik itu pun akan cepat mampu. Nah, setelah kami dicek itu sama yang spiritual saat itu, karena yang ngambil bukan itu,
masih dipanggilkan dalam istilah orang proses wanggap itu dokter, dokternya gitu, dokter spesialis pengambilan ya. uang Ya. Pawang. Nah, setelah dipanggilkan itu ternyata oh ya bagus, kan dilihat masih bagus sebelum itu, cuman nanti syaratnya itu minta apa ya, itu lupa, sebelum proses itu nanti minta dicarikan kelapa muda sama apa ya itu kayak umbi-umbian atau apa gitu, untuk istilahnya tujuannya buat apa itu? mungkin untuk istilahnya syarat iya syarat pelengkap Syarat pelengkap untuk memperlancar. mengambil itu. atau buat syarat mengeluarkan RB-nya tadi? Enggak, jadi kayak istilahnya mungkin makani RB-nya tadi memberi makan. Jadi istilahnya sebelum RB bekerja untuk pengambilan uang goib tersebut, jadi itu dikasih makan dulu. Jadi istilahnya kalau Siap. logikanya itu kan Sarapan orang kerja dulu. kita sarapan dulu, jadi tenaga power Iya. kita udah kuat gitu. Ya biar istilahnya biar selama dalam proses bisa berjalan lancar. Akhirnya datang ke rumah spiritualis Salatiga tadi, dokternya setelah sih aja dibuka sih, langsung begitu. Pas pagi tadi dicek itu masih ada, aja dibuka sih, iki koyone barangnya ra ono. Tapi yang bilang gitu tadi itu timun udah dibuka Belum. Cuman yang istilahnya yang spesialis pengambilan itu ngomong itu barangnya udah tidak ada gitu. Udah nggak di dalam timun tadi. Nggak ada. Padahal tadi Ada, wong kita nyaksikan diri kok. Gini. Saya tanya dulu. Saya potong. Tadi yang dokter yang buat mengambilnya ya. Istilahnya dokter yang ngambil itu sebelum melihat itu sudah melihat belum? Belum. Jadi kan mungkin wong mereka ahlinya ya, misalnya ahli terawang langsung diterawang, kok RB-nya udah nggak ada. Begitu bilang, bayangan selain RB yang kalau dimaharkan ini sampai pernyataan hilang, kami sama teman-teman itu udah keringetan, pikiran campur aduk, langsung kami, bah ini gimana, RB-nya hilang, sana aja, piye ngasih hilang ki, itu Jadi, ternyata. misal gini, perjalanan dari Magelang ke Salatiga itu kan posisi timun yang berisi RB tadi kan masih ada. Ya, kan di Lakban, Iya di Lakban sampai ke Salatiga, Salatiga ke masih ada. paranormal yang satu tadi itu ngeceknya masih ada, itu ngecek pakai apa terawan pakai di mata buka? batin. Oh, pakai mata batin. Wong itu Jadi kalau lakban itu nggak dibuka tadi. belum, wong itu tas itu masih saya pegang kok. Jadi Kita pegang begitu pas kumpul, istilahnya kan kumpul bareng itu ditaruh, dicek, sih aja buru-buru, kigane ramah barangnya, padahal masih posisi wong itu tas itu selalu saya pegang. Nah, kan gini. Jadi ketika paranormal yang satu yang pertama tadi yang Salatiga, tapi bukan yang dokternya tadi bilang Ngecek paginya masih masih. Nah, ketika Tapi posisi ngecek itu nggak dibuka kan? enggak, dibuka. memang Tapi dilihat bilang di masih. pakai mata batin.